Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan menceritakan kisah Abu Ayyub Al-Ansari atau Khalid bin Zaid Al-Najari, bagian 1. Dimakamkan di bawah benteng Konstantinopel. Ini adalah seorang sosok sahabat besar yang terkenal dengan nama Khalid bin Zaid bin Khalid dari Bani An-Najjar. Panggilannya adalah Abu Ayyub, dan ia berasal dari suku Ansar. Siapakah dari kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah telah mengharumkan namanya dari timur hingga ke barat negeri. Allah telah meninggikan derajatnya saat ia memilih rumah Abu Ayyub, bukan rumah kaum muslimin lainnya, saat sebagai tempat singgah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau tiba di Madinah sebagai seorang muhajir. Dan hal ini cukup membuat bangga diri Abu Ayyub. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di rumah Abu Ayyub, ada sebuah kisah yang amat manis dan indah untuk dikenang. Hal ini mulai begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Beliau disambut oleh hati terbuka para penduduknya dengan sambutan yang begitu mulia. Mata mereka memancarkan kerinduan kepada kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mau membukakan pintu hati mereka bagi beliau juga. Mereka juga membuka pintu mereka agar Nabi mau singgah sebagai tempat singgah yang paling mulia. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat singgah di Quba, sebuah daratan yang terdapat di Madinah, dan 4 hari lamanya. Selama itu, Rasulullah sempat membangun sebuah masjid yang kemudian menjadi masjid pertama yang dibangun berdasarkan takwa. Kemudian beliau pergi meninggalkan Quba dengan mengendarai untanya menuju Madinah. Di tengah perjalanan, para pemuka Yasrib menghalangi jalan Rasulullah. Masing-masing dari mereka menginginkan agar Rasulullah berkenan singgah di rumah salah satu dari mereka. Masing-masing mereka menarik unta Rasul sambil berkata, "Menginaplah di rumah kami ya Rasulullah, dalam penjagaan dan pengawasan yang begitu kuat." Rasul bersabda kepada mereka, "Biarkan unta ini berjalan, karena ia sudah diperintahkan." Unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat tujuan, yang diikuti oleh pandangan mata dan harapan hati para penduduk Madinah. Jika unta tersebut telah melewati sebuah rumah, maka penghuni rumah tadi menjadi sedih dan putus asa dibuatnya. Pada saat yang sama, sinar pengharapan masih terus terpencar pada jiwa para tetangganya yang belum dilewati oleh unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta tersebut masih saja melakukan tugasnya, dan para manusia mengikuti jejaknya karena mereka betapa ingin mengetahui siapa yang akan mendapatkan keberuntungan ini. Sehingga unta tersebut tiba di sebuah pekarangan kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan unta tadi langsung duduk di sana. Akan tetapi, meski unta sudah duduk, namun Rasulullah belum juga turun dari punduknya. Unta tersebut juga terus duduk di sana. Ia tidak lompat, berdiri lalu pergi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan tali kekang dari untanya.
Unta beliau masih saja tetap di sana tanpa mengangkat kakinya lagi, dan ia masih tetap di tempat perberhentian yang semula. Pada saat itu, terguncang kegembiraan hati Abu Ayyub Al-Ansari, dan ia langsung menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyambut beliau. Ia membawakan barang-barang milik Rasulullah seolah ia sedang membawa harta karun. Harta karun yang terkandung di seluruh dunia ini. Dan ia pun masuk ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari 2 tingkat. Abu Ayyub menggosongkan tingkat atas dan rumahnya agar Rasulullah bisa tinggal di sana. Akan tetapi, Rasulullah lebih memilih untuk tinggal di bawah saja. Dan Abu Ayyub pun melakukan permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menempatkan beliau sesukanya. Begitu malam mulai datang dan Rasulullah sudah berada di peraduannya, Abu Ayyub dan istrinya hendak naik ke atas tingkat. Begitu mereka baru saja mau menutup pintu, Abu Ayyub menoleh ke arah istrinya sambil berkata, "Celaka kamu, apa yang telah kita perbuat? Apakah pantas Rasulullah berada di bawah dan kita tinggal di atasnya? Apakah kita akan melangkah di atas tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita akan berjalan di antara seorang nabi dan wahyu? Kita bisa celaka kalau begitu." Akhirnya suami istri tersebut menjadi bingung dan mereka berdua tidak tahu mau berbuat apa. Keduanya merasa tidak tenang kecuali pada saat mereka mau ke bagian atas rumah, di mana tidak ada tempat berada di atas tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua dengan hati-hati tidak melangkah, kecuali pada sudut pinggir yang jauh dari tengah. Begitu menjelang pagi, Abu Ayyub berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah, tadi malam kami tidak bisa tertidur, baik aku atau Ummu Ayyub." Rasulullah bertanya, "Mengapa demikian, wahai Abu Ayyub?" Ia pun menjawab, "Aku teringat bahwa aku berada di tengah rumah di mana engkau berada di bawahnya. Dan aku sadar bahwa jika aku bergerak pasti akan membuat debu keterbangan dan menimpamu sehingga dapat mengganggumu. Dan aku teringat bahwa aku akan menghalangi dirimu dan wahyu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda kepadanya, "Tenanglah, wahai Abu Ayyub. Aku lebih suka tinggal di bawah karena banyak orang yang mengunjungiku." Abu Ayyub berkata, "Aku melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga pada suatu malam yang dingin, tempat air kami pecah dan airnya tumpah dari atas. Maka aku dan Ummu Ayyub bergegas menghampiri air tersebut. Kami tidak memiliki apa-apa selain selembar kain yang kami jadikan lap. Kami mencoba mengeringkan air tersebut dengan lap tersebut karena khawatir dapat mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu masuk pagi, aku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata kepadanya, "Demi ibu dan bapa aku merasa segan berada di atasmu dan kau berada di bawahku." Dan aku ceritakan kepada beliau tentang tempat air yang pecah tadi. Beliau langsung memenuhi permintaanku dan naik ke bagian atas rumah. Dan aku beserta Ummu Ayyub pun pindah ke bawah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama kira-kira 7 bulan lamanya, sehingga selesai pembangunan Masjid Rasul di sebuah tanah kosong yang pernah dipakai sebagai tempat pemberhentian oleh untanya.
Kemudian Nabi pindah ke kamar yang dibangun untuk dirinya dan para istrinya yang berada di sekitar masjid. Dan Nabi SAW menjadi tetangga Abu Ayyub. Alangkah mulianya kehidupan bertetangga ini. Sekian dulu ya teman-teman, kisah Abu Ayyub Al-Ansari atau Khalid bin Zaid Al-Najari, bagian 1. Assalamualaikum.